Oke, halo selamat siang Sobat KBM. Di podcast kali ini adalah bagian dari Proker Kemenkopolhum, di mana itu adalah Kementerian Koordinator Politik dan Hukum. Podcast kali ini namanya The Gavel atau Palu Hakim dengan tema Dinamika Politik dan Hukum di tahun 2024. Dengan narasumber kita kali ini ada Bang Gusti Ramadan. Halo Bang Gusti Ramadan, Halo, apa kabarnya Adrian. Bang? Baik ya Sehat. Bang ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin nyoblos Bang ya? Nggak golput dong? Nyoblos Oh, dong. nyoblos. Alhamdulillah. Oke, Gimana? di tahun 2024 ini penting banget Bang ya. Kita tahu di tahun ini dan tahun sebelumnya adalah tahun politik di mana pesta politik besar-besaran itu diadakan pemilihan umum untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR RI dan DPD RI dan DPRD. Ya pasti. Ya Bang, di podcast kali ini kita bakal bahas ada sekitar 5 poin nih Bang. Apa aja itu? Pembahasan mengenai politik dan hukum. Yang pertama, polarisasi politik dan dampaknya. Wah, kalau kita bicara soal polarisasi, wah kita sudah tahu nih ada 3 kubu besar Iya. perpecahan terkait capres dan cawapres ini Bang ya. Kemudian kita ada bahas mengenai reformasi politik dan hukum. Baik. Kemudian yang berikutnya ada tantangan demokrasi di Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan peran generasi muda dalam politik, yang terakhir harapan dan visi untuk Indonesia di tahun 2024 ini, terkhusus untuk Abang, Baik, mengerti. supaya bisa diketahui oleh sobat KBM kita bersama Bang. Aman aja itu, Oke. Andrian. Oke, kita mulai Bang ya. Saya sedikit ingin menyampaikan narasi di 2024 selebih setelah pemilu gencar-gencarnya gejolak politik dan hukum masih kerasa banget nih Bang. Hasil uji petik real count dari KPU menunjukkan angka perolehan suara antara 3 capres dan cawapres itu sangat ketat. Isu kecurangan suara dan gugatan perkara sengketa hasil pemilu masih bertebaran Bang. Ji. Kemudian kubu suara dominan ngotot bahwa hasil KPU yang diumumin udah final dan sah aja. Terkhusus tim TKN, tim kemenangan nasional. Iya. Kemudian ada dari tim kubu sebelah yang nggak terima juga dengan hasil itu dan menuduh adanya kecurangan sistematis dan terstruktur. Kemudian ada dinamika politik yang memanas, terjadi demo massa di mana-mana yang menuntut keadilan dan transparansi rekapitulasi suara pemilu secara keseluruhan. Ini Bang, saya ada baca di web Yap. di Jakarta Pusat itu di kantor KPU itu ada demo besar-besaran terkhusus dengan terkait hasil suara ini Bang. Katanya wah ada kecurangan lah, ada dinasti politik lah dan lain sebagainya. Wah, itu luar biasa sekali. Kemudian Bahkan belum ditetapkan aja udah di duluan gitu. iya, kan. sudah digas duluan loh. Iya. Belum final kok, masih 75% kemarin terakhir saya lihat. Wajar. Kemudian di tengah posisi yang memanas ini Bang, kita tahu ada MK. Satu-satunya tumpuan dan harapan buat menyelesaikan sengketa hasil Pilpres ini, keputusan MK bakal menentukan arah politik dan hukum Indonesia ke depannya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama Bang. Boleh. Mengenai polarisasi politik dan dampaknya. Wah. Ini teman-teman ya, mungkin ada salah satu yang masuk mungkin Iya. join kubu dari ketiganya. Mungkin entah capres 1, 02 dan 03. Oke Bang, kayaknya nih Bang, polarisasi politik di Indonesia ini semakin parah. Nah, saya ingin bertanya nih Bang, menurut Abang, apa sih akar permasalahannya yang menyebabkan polarisasi ini semakin parah? Nah, sebenarnya kita tarik jauh dulu nih. Kita tarik ujung benangnya dulu. Bahwasanya polarisasi itu kan kalau dalam KBBI itu adalah salah satunya adalah pembagian terhadap dua bagian atau kelompok yang saling memiliki kepentingan. Nah, dalam polarisasi politik itu istilahnya adalah fenomena di mana ada beberapa kelompok yang memiliki perbedaan pendapat yang sangat tajam. Sehingga perbedaan-perbedaan tersebut dapat mempengaruhi tidak tercapainya konsensus atau kemufakatan di dalam kebijakan politik. Kalau kita tarik polarisasi kok parah sih gitu kan. Nah, sebenarnya tingkat keparahannya ini apa dasarnya dulu? Itu Adrian. Teman-teman perlu tahu kalau kita melihat dalam sejarah pemilu di Indonesia,
Gak usah yang jauh-jauh, 2019. 2019 betul bang. Polarisasi itu kan terjadi, ada perbedaan antara Jokowi dan Iya. Prabowo. Sehingga kenal istilah cebong dan kampret. Betul, ada bang. Ya, itu gitu kan. itu kemarin sempat viral juga di sosial Iya media. kan? Iya. 2019 itu hangat, cebong dan kampret. Jadi polarisasi itu kan dasarnya adalah masyarakat ini dia hadir dalam fenomena itu melihat mana sosok pemimpin yang akan mewakili kepentingan yang sesuai dengan pendapat dan pandangannya. Betul. Jadi istilahnya kalau si X berpandangan bahwa 01 lebih baik, si Y berpandangan 02 lebih baik, terus si Z berpandangan 03 lebih baik, selagi itu masih hidup di dalam pandangannya dan saling berbeda, itu sah-sah saja. Makanya polarisasi itu akan selalu ada dan terbentuk di dalam kontestasi. Jadi Adrian, kalau kita membaca tentang polarisasi ini pasti akan ada istilahnya kubu A, kubu B, kubu C, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya bang ya. Perpecahan. Nah, polarisasi itu belum sama dengan perpecahan. Belum masuk bang ya. Belum masuk ke perpecahan. Okay. Kalau kita lihat polarisasi itu kan adalah perbedaan pandangan. Sederhananya gitu. Adrian sama abang sendiri misalnya gitu, berbeda tentang menilai pemimpin. Misalnya Adrian lebih condong ke si A dan abang ke si B. Selagi perbedaan pandangan itu wajar menurut kapasitas kita, kebutuhan dan kepentingan kita dalam kehidupan bernegara, itu sah-sah saja. Dan belum sama dengan perpecahan adalah tidak ada gesekan di sana. Karena gini loh, perbedaan pandangan itu kan karena dia tajam nih. Bahkan sampai mengkritiknya terlalu dalam. Tapi ketika hidup di lingkungan sosial, toh biasa-biasa saja. Nah, yang bahaya dari polarisasi ini adalah ketidakdewasaan masyarakat menyikapi fase-fasenya. Untuk sampai ke perpecahan, itu ada beberapa tahap. Tapi dari hasil simpulan penyederhanaan yang saya tangkap, polarisasi itu adalah tahap pertama. Tahap pertama. Dalam adanya perbedaan pandangan tadi. Kedua, itu masuk ke konflik, adanya gesekan, adanya perselisihan. Bukan lagi di pandangan, tetapi sudah gesek-gesekan langsung secara fisik, bahkan mempengaruhi kehidupan sosial. Ketiga, barulah perpecahan. Karena konflik yang berangsur-angsur tidak selesai, itu menyebabkan perpecahan. Artinya perpecahan itu adalah ketidakadanya keinginan. Kesatuan akibat dari perbedaan yang awalnya dari polarisasi. Demikian. Oke. Katanya ada kode. Nah, lanjut. Oke, sobat KBM, itu tanggapan dari Bang Gusti Ramadan. Jadi begini Bang, yang ingin saya highlight di sini adalah polarisasi ini menujunya di Indonesia ini sudah, menurut saya Bang ya, dan dari saya riset saya tuh udah menuju ke arah yang memang berdekatan dengan konflik sekali Bang, bergesekan. Terkhusus di bagian capres-cawapres ini kan yang sangat ketat sekali. Kita tahu perbedaan pandangan masyarakat itu terkait dengan capres-cawapres. Dan ada juga Bang, di 2019 itu sampai diusir keluar dari angkot Bang, karena perbedaan pilihan capres-cawapres tadi. Ya, itu adalah konflik yang nyata. Iya, konflik yang nyata tadi. Ya mungkin nanti sobat KBM bisa cari-cari searching sendiri di Google atau Chrome terkait dengan apa yang saya katakan tadi ya. Kemudian begini Bang, baik, sampai ada, kalau nggak salah ya saya baca Bang ya, correct me if I'm wrong, ada yang sampai bunuh-bunuhan Bang. Itu di dalam internal keluarga loh, terkait dengan capres-cawapres ini di tahun 2024 ini yang tiga kubu tadi Bang. Kalau untuk sampai bunuh-bunuhan saya belum baca. Cuman ada beberapa di sosial media itu ada seorang anak, dia menjelaskan kepada orang tuanya tentang begini loh fakta dan datanya terhadap para cawapres dan capresnya ini. Jadi kepada paslon itu dijelaskan satu-satu. Terus pada akhirnya ditanya orang tuanya, kamu akhirnya pilih 0 berapa? Dijawabnya lah 0 sekian gitu kan. Sekian gitu ya. Ternyata beda pandangan dengan orang tuanya. Dan yang terjadi adalah kita nggak tahu fakta lapangannya apa. Tapi kalau kita berbicara tentang curhatan sosial media, dia dipukuli oleh orang tuanya karena nggak sama pandangannya. Nah ini yang kita takutkan dari polarisasi. Ini yang kita takutkan. Demikian. Betul. Selagi masih hidup di dalam perbedaan pikiran, pandangan mah
kita nggak apa-apa. Tapi kalau sudah diwujudkan dalam bentuk kekerasan ataupun Fisik konflik, bang ya arahnya. itu yang kita hindari. Makanya itulah menimbulkan perpecahan. Akhirnya bukan paslonnya yang pecah, masyarakatnya yang pecah. Masyarakatnya yang pecah, betul. Di atas happy-happy saja Iya. gitu kan, terhadap apapun yang akan terjadi ke depannya. Nah, ini yang perlu kita waspadai terhadap polarisasi. Dampaknya, kalau kita bicara dampak, bahayanya dari polarisasi ini akibat ketidakdewasaan masyarakat menyikapi perbedaan itu adalah yang pertama, pastilah terjadinya konflik terus-menerus di lapisan masyarakat. Kedua, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketiga, yang lebih bahayanya lagi adalah kesatuan yang kita junjung sebagai bangsa Indonesia itu terpecah belah. Gitu Adrian. Oke bang. Yep. It's very good insight ya for us. Sobat KBM bisa di highlight nanti yang mana-mana aja yang mungkin Sobat KBM rasa penting. Dan kalau misalnya memang ingin riset lebih dalam lagi, menurut saya lebih bagus lagi. Supaya bisa menguji kevalitan apa yang kami bicarakan berdua ini. Oke bang. Last but not least bang ya. Yep. Menurut abang, siap nggak sih masyarakat Indonesia ini, terkhusus yang generasi-generasi muda ini menghadapi badai polarisasi ini bang? Menurut abang, siapkah? Atau berapa persenkah persentase kesiapan dari masyarakat kita ini? Sejauh dari pengalaman yang kita tarik dari 2014 saja ya gitu ya. Dari ketika istilahnya digitalisasi itu mulai merambah sangat pesat. Kita mengenal istilahnya Facebook lagi hidup-hidupnya. Dulu itu dari 2014 sampai 2024, satu dekade terakhir, siap tidak siapnya itu menurut saya pribadi, itu masih belum siap. Sebelum siap. Kenapa? Karena tadi dipengaruhi dengan status pendidikan juga. Betul. Adrian mungkin pernah baca artikel atau lihat akhir-akhir ini atau bahkan sebelum Pilpres sendiri, itu dari 270-an juta rakyat Indonesia tingkat pendidikan dari S1 sampai S3, maaf dari D1 sampai S3 itu berapa? Kurang dari 50 juta. Kurang dari 50 juta. Wah, Bayangin. miris sekali. Ironis ya. Sedangkan yang tidak tamat SD ataupun tidak sekolah sama sekali itu mencapai 60 jutaan. 50 juta. Yang tamat SMA itu sekitar 57 juta. Nah, yang mohon maaf nih, kita bukan mengkerdilkan pendidikan, tapi dalam seseorang menjalani pendidikan itu mempengaruhi cara pandang dan berpikirnya. Betul. Betul bang. Setuju. Bayangin dari tidak sampai kita ini setengahnya saja, itu kita kalah dengan mereka-mereka yang pandangannya dipengaruhi dengan pendidikannya. Sehingga walaupun kita kasih pemahaman yang memerlukan pemikiran dan SDM yang lebih jauh gitu kan. Apalagi kita paham sendiri, di bangku perkuliahan kita diajarin namanya penelitian, pembelajaran secara komprehensif, bahkan kita sendiri kewalahan menghadapi itu. Nah, masyarakat tidak mengenal itu. Tidak mengenal itu. Makanya ketika ada isu-isu di sosial media atau berita-berita, mencermatinya saja lebih dalam pun belum tentu. Sering kemakan hoax pun makanan masyarakat. Sehari-hari itu bang. Ya. Gitu kan. Makanya dikatakan siap atau tidak siap, masih belum siap menghadapi badai polarisasi ini. Apalagi datangnya di zaman-zaman pemilu. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Gitu Adrian. Oke Sobat KBM, jadi kita tahu ya seberapa pentingnya sih pendidikan itu. Memang sebagian orang masih menganggap bahwasanya pendidikan itu untuk apa sih sekolah capek-capek? Untuk apa sih sekolah capek-capek? Toh yang SMA aja sudah ada banyak yang kaya kok. Ya. Kita yang kita highlight itu bukan di situ Sobat KBM. Tapi keruntutan dan kesistematisan kita berpikir dan menyaring informasi itu sangat penting. Kita mengingat kita sudah ada di era digitalisasi di mana informasi itu sudah sangat cepat sekali beredar. Kita sudah tidak usah berbicara sejam 2 jam. Dalam hitungan menit saja bang, itu sudah meluas sekali beredar. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, yang kedua. Kita tadi ada menyinggung soal media sosial, Sobat KBM sekalian. Di era digitalisasi ini
cepatnya beredar informasi dan lain sebagainya. Kita kenal Twitter, Instagram. Oh ya, Twitter sekarang ganti nama jadi X. Kemudian ada WhatsApp, grup keluarga. Wah, itu cepat sekali itu informasi itu beredar. Nah, kok saya ngerasa sih Bang ya, di era digitalisasi ini media sosial ini malah menjadi salah satu faktor yang memperparah polarisasi, Bang. Nah, menurut pandangan Abang, ini gimana sih? Apakah memang benar media sosial ini memperparah badai polarisasi kita ini atau gimana? Silakan Bang, tanggapannya. Jadi sosial media kalau dikatakan adalah faktor yang paling kuat atau berpengaruh dalam terjadinya polarisasi, itu sangat sepakat. Karena gini loh Adrian, kita lihat gadget ini sekarang udah menjadi bagian dari kebutuhan pokok. Betul. Kalau kita mengenal sandang pangan gitu kan, kita butuhnya nasi, Betul. tahu apa gitu kan. Tapi sehari atau beberapa jam tanpa megang gadget ini, kita merasa kayak Udah kayak orang kehilangan nyawanya gitu. Setengah nyawanya gitu hilang. semua yang kita butuhkan, Heeh. konsumsi yang kita akan kita pakai, kita gunakan, itu semuanya sebagian ada di sini. Makanya polarisasi akibat sosial media itu memegang peranan penting. Betul. Kenapa? Tadi bahwasanya saat ini orang-orang berlomba menjadi konten kreator di sana, karena ada sumber uang di sana, Betul. dapat dari iklan dan Sense sebagainya dan gitu lain kan. sebagainya, ya. Nah, sisi lain dijadikan alat politik dalam menyebarkan isu-isu ataupun fitnah ataupun hoax, isu sara dan lain sebagainya. itu sangat efektif juga karena selalu dilihat oleh orang-orang banyak. Betul. Bahkan kalau kita lihat di Facebook, bahkan yang orang sebutnya Facebook mah kuno gitu kuno kan, gitu untuk ya. orang-orang tua, Untuk orang-orang bapak-bapak, tua. ibu-ibu gitu kan. Tapi pada faktanya masih kepake juga dan orang-orang itu yang dominan megang juga. Betul. Nah, yang jadi masalah di sini bukan karena media sosialnya ini adalah sebagai platform terburuk, bukan. Tetapi adalah bagaimana kebijaksanaan kita sebagai pengguna juga. Anggaplah gini, seperti yang saya katakan adalah hoax. Tidak semua aplikasi sosial media itu punya sistem penangkal hoax. Yang baru-baru ini, koreksi ya kalau saya salah, itu adalah X, yang X, Twitter tadi. iya, betul. Dia ada namanya fitur community sosial lah begitu Community ya. sosial. Jadi ketika suatu konten itu terindikasi tidak sesuai dengan faktanya atau ada beberapa yang dipotong, itu langsung muncul notif. Ini diverifikasi sebagai community, gitu kan, community note. Nah, community note itu mencatat bahwasanya ada beberapa bagian video yang dipotong atau ada beberapa bagian yang tidak sesuai. Nah, penggunaannya apakah optimal atau belum, saya juga kurang tahu mengenai hal ini. Tetapi sebaiknya fitur-fitur seperti ini perlu diwajibkan kepada semua sosial media. Betul. Karena mohon maaf, orang-orang yang tidak memiliki keingintahuan berdasarkan riset yang lebih dalam, dia hanya akan makan mentah-mentah. Nah, sesuatu yang terpatri di dalam pikirannya, oh kemarin aku lihat ini benar kah? Dia nggak akan nanya benar kah atau tidak, tapi Langsung ini gitu ngejudge kan? gitu kebanyakan dong ya. Jadilah hal tersebut memperparah. Makanya saya bilang sosial media adalah wadah yang menurut saya menjadi suatu keuntungan bisa jadi kerugian bagi manusia. Oke, sobat KBM Eva sekalian, kita sudah mendengar tanggapan dari Bang Gusti ya mengenai polarisasi media sosial ini memperparah badai polarisasi. Memang kalau saya lihat sih Bang, masifnya peredaran informasi di media sosial ini sangat mempengaruhi terkait polarisasi ini tadi. Terkhusus di kalangan generasi Z nih, generasi milenial nih, yang sering main-main media sosial, Twitter, TikTok. Oh iya Bang, terkhusus TikTok nih Bang ya. Kita kan tahu nih Bang, kebanyakan orang itu lebih suka visual. Ya kan, lebih tertarik kepada visual daripada bacaan. Karena gini Bang, kalau dari yang saya rasa sendiri, visual itu memang sangat melekat sekali Bang di memori kita ya Bang. Benar. Visual dan
orang pun kalau misalnya mau nonton YouTube, nonton podcast itu kan rata-rata podcast itu sejam tuh bang. Iya. Kita tahu Deddy Corbuzier, Total Politik dan lain sebagainya itu 1 jam lebih dari saya yang lihat bang. Nah, hadirlah TikTok di sini menyediakan visual yang menurut saya itu instan, videonya dipotong, menyajikan inti-intinya saja. Iya. Kalau itu sesuai dengan fakta ya nggak apa-apa sobat KBM hebat sekalian. Tapi kebanyakan itu digunakan sebagai media penyebar hoax, fitnah, isu sara dan lain sebagainya. Apalagi di tahun-tahun politik ini yang memang sangat krusial bagi Indonesia, itu menjadi media buat menyebarkan segala macam black campaign dan lain sebagainya. Jadi saya setuju juga dengan Bang Gusti Ramadan terkait dengan adanya suatu fitur di media sosial itu untuk menyaring informasi hoax atau yang tidak sesuai dengan faktanya. Benar. Dan itu menurut saya harus dioptimalkan, apalagi terkhusus media sosial yang bisa menyediakan visual, Benar. media, gambar dan lain sebagainya itu harus dioptimalkan. Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya bang. Terkait ini bang, dampak polarisasi politik ini tuh bang kita sudah bahas tadi ya. Iya. Bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat dan juga menghambat kemajuan bangsa dan tidak menutup kemungkinan juga bang terjadinya perang saudara bang kita. Benar. Ah. Ini yang paling kita takutkan sebenarnya. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini ini, menurut abang ini juga sebagai mahasiswa, Oke. gimana sih caranya kita tuh agar di tengah badai polarisasi politik ini supaya kita bisa erat gitu bang, tidak terpecah karena adanya polarisasi tadi. Ya bang. Sebagai mahasiswa tentunya jawaban saya sederhana. Kita harus terbiasa untuk menghidupi ruang-ruang diskusi, Adrian. Karena sebagai mahasiswa juga kita semua merasakan ketika adanya diskusi, baik itu diskusi sederhana atau rapat internal suatu organisasi, pasti di dalamnya ada perbedaan pandangan gitu kan. Sehingga ada pro kontra di sana. Tetapi yang membedakan mahasiswa itu dengan orang-orang awam adalah kita yang sebelumnya tidak terbiasa di bangku sekolah, Ya. ketika masuk ke bangku kuliah, hidup dalam dunia-dunia diskusi tersebut, apabila kita terbiasa, maka ketika kita menghadapi perbedaan pandangan, timbullah di sana namanya manajemen pemikiran dalam hal kita tidak lagi memandang suatu kontra ini adalah sebagai lawan daripada pendapat kita. Tetapi kita fokusnya adalah tujuan sama-sama. Katakanlah kita diskusi tentang bagaimana Indonesia maju 2045. Si A bilangnya begini, si B bilangnya begitu. Mereka gondo-gondokan, perseteruan hebat terjadi. Tetapi karena terbiasa menghadapi diskusi tersebut, kita sama-sama tahu tujuan perdebatan tersebut adalah demi visi yang sama, tujuan yang sama adalah Indonesia maju pada 2045 misalnya gitu kan. Nah, dengan menghidupkan dan terbiasa dalam diskusi-diskusi ini, tentunya juga akan melahirkan masyarakat yang terbiasa dengan perbedaan. Pada faktanya, seperti yang saya bilang, korelasi pendidikan tadi penting adalah masyarakat itu belum terbiasa menghadapi perbedaan-perbedaan pemikiran, pandangan tadi. Makanya ketika dibawa ke ranah publik, bagaimana reaksi dari orang yang tidak terima? Ada yang langsung kabur meninggalkan forum. Ada yang, mohon maaf, emosi ngelempar kursi gitu kan. Ada yang langsung mencaci maki. Nah, bagaimana menghadapi badai polarisasi ini dan agar tidak memiliki dampak negatif berkepanjangan adalah sebagai mahasiswa tentu ruang diskusi ini harus kita biasakan. Demikian. Oke, sobat KBM sekalian, begitu ya tadi gimana caranya sih kita tuh menghadapi badai polarisasi politik ini yang memang sangat masif bang ya di Indonesia ini, terkhusus pada tahun-tahun politik ini. Jadi memang sebagai mahasiswa yang memang
erat sekali dengan kata-kata wah mahasiswa sudah bukan siswa biasa lagi itu bang, statusnya sudah maha, yang memang dituntut untuk kekritisannya berpikir sistematis, runtut dan lain sebagainya, itu memang sudah jadi ciri khasnya mahasiswa. Jadi kita sebagai mahasiswa, terkhusus kita mahasiswa Fakultas Hukum yang biasa memang mengkaji sesuatu itu secara dalam, secara memang kritis, kita mengkaji sesuatu itu, kita harus terbiasa dalam menghidupi ruang-ruang diskusi. Kita harus terbiasa dalam menerima perbedaan pandangan. Malah menurut saya gini bang, dari diskusi ini tadi kita bisa menimbulkan keanekaragaman perspektif yang bisa kan kita memandang suatu masalah itu bang. Terkhusus kita sebagai mahasiswa hukum itu harus dari berbagai macam perspektif. Kita tidak bisa lurus terpaku pada satu perspektif saja. Benar. Iya. Begitu ya, sobat KBMFA sekalian. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya, Bang. Kita sudah beralih. Kita masuk ke segmen reformasi politik dan hukum. Wah, gila, berat nih ya rekan-rekan sekalian ya. Oke nih, Bang. Banyak yang bilang nih, Bang, bahwasanya reformasi politik dan hukum di Indonesia itu masih jalan di tempat, dalam arti masih stagnan. Nah, menurut Abang nih, apa sih yang bisa dirombak, apa sih yang bisa diperbaiki? Abang selaku mahasiswa hukum ini bagaimana sih cara Abang menganalisis dan memandangnya? Oke. Baik, pertama-tama yang perlu kita lihat di sini adalah reformasi. Reformasi itu kan sebenarnya reformasi jilid pertama ini kan itu lahir pada pasca runtuhnya masa Orde Baru. Orde Baru, betul. Pada tahun 98. 98. Sehingga menyebabkan perubahan politik dan hukum di sana. Yang mana kalau kita kenal adanya dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI, selaku militer juga selaku penjalan dan pelaksana pemerintahan. Dominasi bang ya di pemerintahan. Betul. Sehingga setelah adanya reformasi tersebut kita tarik ke belakang itu Dwi Fungsinya dihapuskan, khusus militer aja. Khusus militer. Jangan campur tangan dengan pemerintahan. Sehingga manifestasi yang kita rasakan saat ini adalah TNI maupun Polri itu netral. Sehingga Dwi Fungsi ABRI itu dengan dihapuskannya pada saat era reformasi kita rasakan saat ini. Cuman memang ada beberapa permasalahan yang terasa masih diam di tempat, adalah bagaimana kita menjunjung tinggi suatu keadilan. Katakanlah bagai kasus korupsi. Ini katakanlah kasus korupsi. Kita sebut kasus korupsi kok pada saat zaman Orde Baru itu yang korupsi cuma elit-elitnya doang. Cuman elit-elitnya aja. Khusus di bagian pemerintahan nih, sobat KBM sekalian, bisa searching ya. Tapi makin ke sini kok hampir semua kalangan. Mulai dari tingkat ya enggak usah jauh-jauh, tingkat desa, daerah, naik gitu terus kan. ke atas. Dan ini yang menyebabkan reformasi itu tidak dapat berjalan dengan sebagaimana dicita-citakan pada 98. Tetapi kalau kita berbicara tentang hukumnya, kita telah merasakan amandemen 4 kali. Pada tahun 99, 2000, 2001 dan 2002. Terjadi amandemen tentang wilayah pemerintahan daerah gitu kan, adanya Dewan Perwakilan Daerah dan lain sebagainya. Hanya saja kebijakan politik selalu berjalan seiringan dengan hukum pastinya. Betul. Karena hukum adalah selaku pengontrolnya, tata aturannya. Karena kita sendiri mengetahui secara bersama pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum. Segala sesuatu itu berdasarkan dengan hukum. Nah, kita lihat kasus korupsi ini yang sedang kita ingin minta kepada pemerintahan, khususnya legislatif, adalah segera sahkan undang-undang perampasan aset. Karena kalau tidak dirampas asetnya, toh para koruptor itu beranggapan cukup dipidana segala macam. Ya sudah masuk penjara. Toh juga bang, ini ada salah satu terpidana kasus korupsi, saya mungkin agak sesat nanti kawan-kawan sekalian bisa searching. Di lapas itu bang, wah sorry itu saya aja nih bang, memang bukan seperti lapas bang, malah menurut saya seperti kos-kosan. Bukan kayak penjara, malah lengkap sekali fasilitas di dalam. Itu mungkin yang
menyebabkan juga efek jerak terhadap kasus korupsi ini sangat-sangat rendah sekali. Memang di sana di dalam tuh ada TV, kipas, AC dan lain sebagainya. Wah, enak sekali saya bilang. Ini pejabat-pejabat yang korupsi ini. Makanya kita lihat asas keadilan di sana tidak kita temukan. Tidak ada perbedaan antara napi koruptor dengan napi pidana umum lainnya gitu kan. Makanya kalau kita bicara tentang reformasinya hukum, tentulah kita pastikan tolong rancangan undang-undang perampasan aset itu segera berlakukan karena kita miskinkan koruptor tersebut. Nah, kenapa demikian? Kita bicara tentang reformasi hukum, kalau soal korupsi, haruslah kita minta tolong kepada pemerintah untuk segerakan undang-undang perampasan aset itu. Karena kalau tidak, ya begini-begini saja. Tidak ya. ada perubahan sama sekali, stagnan. Benar. Nah, kalau untuk reformasi di bagian politik, kita rasa perlu kita memperbaiki dan mengejawantakan kembali apa sih Pancasila itu. Karena akhir-akhir ini kita tahu sendirilah gitu kan, bahwasanya adanya isu-isu politik dinasti, yang mana kita semua tahu bahwasanya majunya Gibran sebagai cawapresnya Prabowo adalah dengan lahirnya putusan MK. Putusan tersebut mengungkapkan bahwasanya boleh belum mencapai umur 40 asalkan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Ketok palu MK sehingga majulah. Secara hukum kita lihat formilnya, karena ada putusan MK tersebut, ya orang akan melihat sekilas sah-sah saja karena aturannya mengiyakan dengan lahirnya putusan MK tersebut. Tetapi bukan itu yang kita lihat, tapi kita tarik jauh adalah kemoralitasannya. Begini loh, Adian. Moral itu adalah standar untuk ajaran baik dan buruknya suatu perilaku kehidupan manusia. Dan etika adalah nilai dan prinsip masyarakat di dalam kehidupannya, atau kita kenal dengan kaidah, aturan. Moral dan etika adalah dua hal yang berbeda. Tetapi sebagai bangsa Timur dan bangsa Indonesia, kita menjunjung tinggi moral tersebut. Kita tahu bahwasanya dengan dampaknya putusan MK itu lahir, yang maju adalah Gibran selaku cawapres adalah anak daripada pemimpin saat ini. Dan tahu kan gimana? Bahwasanya kita tidak berbicara tentang memang nggak boleh ya pemuda maju. Ya kalau yang maju bukan Gibran nggak masalah, tapi lihat ke moralnya tadi. Betul. Bahwasanya ada, kita nggak bicara tentang buruknya ya, tapi ada potensi politisasi itu ada dengan majunya Gibran sebagai cawapres dan pernyataan Presiden Joko Widodo tersendiri mengenai presiden boleh memihak dan tidak netral terhadap salah satu paslon. Itu adalah menimbulkan perspektif bahwasanya memang sedang terjadi perpindahan proses pemerintahan. 3 periode nggak bisa. 3 periode nggak bisa. Tapi kalau masih ada darah kekeluargaan ke bawah anaknya, ya kenapa enggak? Kenapa enggak? Tidak menutup kemungkinan teman-teman sekalian untuk bisa sore itu saya dikontrol. Iya. Dan kita tahu sendiri semua, ketua MK-nya adalah Anwar Usman. Pamannya. Ya rekan sekalian bisa searching nanti di Google, Chrome dan lain sebagainya, bisa dicari siapa tuh ketua MK, dicari, dibaca, di riset benar-benar, jangan enggak. Bahkan setelah beberapa minggu tersebut, kita tahu sendiri aja lahirnya putusan MK nomor 5 tentang adanya pelanggaran kode etik kepada 5 hakim MK termasuk ketua MK-nya Anwar Usman tadi Bang ya. Karena kan MK ada 9 itu. Yang mengesahkan putusan tersebut ada 5 hakim tersebut. 5 hakim tersebut. Tapi tahu isi substansi kenapa adanya pelanggaran kode etik. Salah satunya adalah pengabaian proses persidangannya itu. Jadi dalam proses persidangan itu pada tanggal 3 Oktober itu seharusnya Mahkamah Konstitusi memanggil pemerintah ataupun DPR RI untuk membahas
masalah putusan ini. Apakah digolkan atau tidak? Tetapi ini tidak ada dilibatkan pemerintah maupun DPR RI. Sehingga pada tanggal 16 Oktober kurang lebihnya, kalau saya salah dikoreksi, putusan MK itu lahir. Sehingga adanya bunyi norma yang menyebutkan bahwasanya boleh, dengan catatan dia pernah memimpin sebagai kepala daerah. Kebetulan kita tahu sendiri Gibran merupakan wali kota Solo kurang lebih 2 tahun terakhir. Secara formilnya sah kok. Sah. Tetapi kalau kita bicara tentang moralitas, Moral dan etik gitu kan, tadi Bang ya. tentang etiknya, itu kan jauh daripada standar Pancasila sendiri. Karena di sini istilahnya kita diobok-obok agar aturan mainnya sesuai dengan keinginan penguasa. Ya, bagaimana caranya diatur sedemikian rupa supaya bisa, wah, saya gimana nih caranya bisa masuk, saya bisa lolos dengan berbagai macam seluk-beluk aturan itu. Iya. Makanya kalau kita bicara tentang reformasi politik dan hukum, ini perlu kita rombak total. Nah, reformasi di bidang politik yang perlu kita waspadai juga adalah, kalau berbicara tentang politik, adalah sejauh mana kehadiran oposisi itu dilibatkan dalam pemerintah saat ini. Kita tahu 2019 Pak Jokowi itu hampir tidak ada oposisi. Hanya PKS kalau tidak salah. Seluruhan koalisi. Makanya di sana kita perlu reformasi politik, kita adalah kita perlu jangan sampai sistem kita yang dari sistem demokrasi itu menjadi sistem oligarki. Sistem oligarki itu adalah kumpulan para elit yang mengendalikan suatu pemerintahan. Lahirlah suatu proyek A, B, C, D. Sehingga dengan ketidakhadiran oposisi dalam hal lemah juga, kalaupun ada itu nggak berpengaruh gitu kan. Ya apa mau dibuat? Percuma dia keluar A, B, C. Kalau posisinya ini tidak kuat. Tidak kuat, betul. Dan hampir koalisi itu adalah orang-orang yang memiliki kepentingan politik di sana. Betul. Dan Sehingga posisinya sangat kuat ya Bang di parlemen tidak waktu itu. seimbang. Makanya kita lihat lahirnya IKN. Gimana? Itu kan semua partai menyepakati. Iya. Padahal itu di dalam 2019 tidak ada visi misi dari Presiden Joko Widodo dan Pak Wapresnya Kiai Haji Maruf Amin untuk menyebutkan adanya ibu kota baru. Lahir dari mana? Tiba-tiba langsung berbicara tentang Serta-merta IKN. belang langsung muncul begitu Bang ya. Dan koalisi menyepakati. Coba kalau ada oposisi yang sama kuatnya, terjadilah perbedaan, terjadilah ruang-ruang masyarakat di sana untuk menyuarakan urgensinya apa sih, urgensinya Untuk apa sih gitu. Demikian. Oke ya. Tadi sangat kompleks sekali jawaban dari Bang Gusti Ramadan. Dan tapi jangan lupa juga rekan-rekan sekalian, tetap cari, tetap riset, tetap dibaca benar-benar sebagai langkah preventif juga Bang untuk kita mencegah hoax dan informasi-informasi yang memang tidak benar sesuai dengan faktanya. Benar. Bisa nanti rekan-rekan ya. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya Bang. Tadi kan ada menyinggung soal politik nih Bang. Yep. Saya khususnya di sekitar lingkup teman-teman saya sajalah yang memang cukup luas juga Bang ya. Sama politik itu apatis Bang. Jadi kayak ngapain sih politik, ribet, ngurusin partai ini itu dan lain sebagainya. Nah, gimana cara kita mau mengkritisi soal politik kalau kita sama politik aja apatis? Gimana mau paham sama politik aja apatis? Nah, pertanyaan saya nih Bang, gimana sih nih caranya biar reformasi politik dan hukum ini Bang bisa menarik minat anak-anak muda sekalian? Bicara tentang minat politik terhadap anak-anak muda, kita perlu lihat dan berkaca dengan diri kita juga. Sejauh ini politik itu kenapa tidak diminati menurut saya pribadi? Karena yang hadir dalam isu-isu politik itu pertama adalah hal-hal yang berat. Kita bicara tentang kebijakan. Betul. Terus selanjutnya kita bicara tentang hukum. Dan yang ketiga kita bicara tentang isu-isu yang sebenarnya kita kurang paham, gitu kan? Terus anak-anak muda seperti kita ini tidak semuanya itu tertarik karena hal-hal yang saya sebutkan tiga tadi. Tetapi yang paling parah dari ketidaktertarikan
atau rasa abai tadi adalah dengan adanya istilah apolitis. Apolitis itu adalah apatis terhadap politis. Politis, betul. Itu merupakan sikap yang ditunjukkan oleh beberapa orang atau sekelompok orang terhadap ini politik ngapain dah, nggak mau tahu. Kalau tidak tertarik belum tentu dia nggak cari tahu, tapi kalau sudah tidak mau tahu artinya dia memang tidak peduli Memang sama tidak sekali. peduli gitu. Itu perbedaan yang mendasar gitu kan. Karena seseorang yang tidak tertarik kemungkinan akan tertarik dengan kita lihat berjalannya waktu. Kalau orang yang sudah tidak peduli sama sekali dan tidak mau tahu, itu sangat bahaya. Makanya kata penyair dan filsuf Jerman Bertolt Brecht, dia mengemukakan bahwasanya buta terburuk adalah buta politik. Kenapa demikian? Yang pertama teman-teman, seseorang bagaimana bisa sombong mengenai saya tidak peduli politik, saya tidak butuh politik. Padahal ini harga minum di kafe, harga cemilan, handphone, internet, segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu erat kaitannya dengan politik. Tidak lekang dari politik. Oke. Bagaimana Very bisa good kita insight. bilang, saya tidak butuh politik dengan sombongnya. Demikian. Makanya kita sepakat bahwasanya memang buta terburuk adalah buta politik. Padahal kita sangat butuh politik Sangat di dalam butuh. kehidupan itu. Nah, minat anak-anak muda adalah sebenarnya kalau bicara tentang minat, untuk menarik minat anak muda adalah dengan kita masuk melalui edukasinya dulu. Nah, pendidikan politik ini yang nggak sampai di kita sebenarnya. Gak usah jauh-jauh, kita di kampus. Ya. Politik kampus gitu aja kan. Mendekati pemilu raya, itu udah ada isu siapa yang mau naik jadi ketua BEM, ketua DPM dan lain sebagainya. Itu karena edukasi yang nggak sampai dari teman-teman ataupun senior, kita tuh nggak peduli siapapun yang jadi terserah, gitu kan? Nah kalau edukasinya masuk, misalnya kita penting kenapa kita milih ketua BEM kita, ketua DPM kita, karena kampus kita demikian, kekurangannya demikian. Nah kalau sama dia membawa perubahan gini. Edukasi yang seperti itu tidak kita temukan. Kenapa kita juga harus bersikap peduli kalau seandainya edukasi itu nggak sampai? Padahal ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, kita sangat butuh mereka ini. Sebagai perwakilan tadi Bang ya. Iya. Makanya tadi edukasi politik itu penting. Makanya yang perlu ditekankan bagaimana menarik anak muda ini adalah edukasinya. Sejauh ini itu yang belum sampai. Itu Adrian. Oke, sobat KBM sekalian, kita tadi sudah mendengar juga jawaban dari Bang Gusti Ramadan. Ya memang kita nggak usah jauh-jauh deh. Kita sebagai mahasiswa, terkhusus KBM HEVA, sobat-sobat KBM HEVA sekalian, dalam lingkup fakultas saja itu sudah menjadi ya memang tahap pertama Bang ya. Memang mini politik kita bisa sebut sebagai miniatur negara. Kalau misalnya di situ saja memang kita sudah tidak memiliki kepedulian, bagaimana kita mau naik ke atas? Bagaimana kita bisa paham sistem dan struktur ke atasnya? Ya, begitu. Dan juga kemudian terkait ini Bang, memang sekarang ini Bang mungkin sudah sedikit berkurang apatisnya generasi muda terkait politik ini. Kita kan sudah tahu Bang ada TikTok tadi. Iya. Saya di TikTok itu ada akunnya PON5, kalau sobat-sobat KBM tahu sekalian, itu memang khusus kayaknya merangkum potongan-potongan video politik dari zaman Soeharto, dari zamannya SBY, dari zamannya Megawati dan lain sebagainya. Itu menandakan Bang, salah satu memang kesadaran dan minat anak muda terhadap politik ini sudah mulai juga bertumbuh. Benar. Tidak hanya stagnan. Itu salah satu langkah bagus untuk kita semuanya. Dan rekan-rekan bisa coba cari nanti ya di TikTok nih yang suka main-main TikTok nih. Coba nanti Artinya dicari. media sosial. Iya, betul. Kita manfaatkan Iya, sebagai betul. wadah edukasi juga. Ya, di gitu situ muncullah juga perannya media sosial ini juga
Oke Bang, kita Iya. next ke pertanyaan berikutnya. Kita naik ke Oke, masuk ke segmen tantangan demokrasi di Indonesia, Bang. Iya. Demokrasi di Indonesia ini, Bang, masih diwarnai dengan politik uang, ya, Bang ya. Kita Iya. tidak lepas dari itu. Kemudian oligarki. Iya. Kita anak-anak hukum tidak lepas juga teriak-teriak oligarki, dinasti dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini gimana nih, Bang? Dengan tantangan yang sedemikian rupa, ini demokrasi kita ini supaya bisa lebih bersih, gitu, Bang, lebih sehat. Itu bagaimana sih? Menurut pandangan Abang sebagai mahasiswa hukum nih? Bagaimana supaya demokrasi kita lebih bersih gitu Iya. kan? Kurang dari praktek-praktek black campaign, Yes, money money politik, politik, dan lain dan sebagainya lain gitu sebagainya. kan. Sebenarnya ini terlalu mengakar dan katakanlah dosa dari para pendahulu kita. Sejujurnya money politik itu kenapa saya bilang mengakar? Adrian perlu ketahui, masyarakat sekarang itu sudah bisa tawar harga juga. Bahkan nggak usah kita berbicara tentang money politik yang berapa fee-nya gitu kan. Tetapi kita sadar masyarakat juga memiliki patokan. Saya tidak akan memilih si A, si B, si C. Suara saya berharga, ada harganya. Artinya apa? Yang dulu sebenarnya masyarakat itu tidak ada tuntutan masalah satu suaranya itu berapa harganya, karena terbiasa diberikan uang serangan pajar 50.000, naik 100.000, naik 200.000. Akhirnya itu akan menjadi budaya sehingga kita menganggap hal tersebut normal. Sehingga yang lahir saat ini adalah siapa yang mau beli bayar suara saya? Iya. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau bayar? Saya nggak mau juga nyoblos. Suara saya nggak gratis. Nah, apakah salah masyarakat berpandangan demikian? Salah juga. Karena pemimpin yang lahir di dalam sistem elektoral, baik legislatif maupun eksekutifnya, itu adalah pemimpin yang lahir bukan karena visi misinya. Kedua, bukan karena ada suara-suara yang ingin disampaikan. Ketiga, bukan karena para pemimpin yang dipilih ini adalah mereka yang benar-benar amanah dalam menjalankan kewajibannya nantinya. Tetapi karena dibayar. Karena hasil suara pun dibeli gitu, Bang, ya, dibayar. Bukan karena memang mau memilih gitu. Gitu kan. Tetapi kenapa di sini dibilang mengakar? Karena tadi terbiasa oleh sistem pemilu-pemilu sebelumnya diberikan serangan pajar, yang awalnya kita takut-takut ataupun masyarakat kita ini adalah, bah, ini hal ini dosa kah atau tidak? Sekarang tidak berbicara masalah dosa atau tidak, tetapi berbicara tentang bagaimana agar tidak munafik. Iya. Kita terima uangnya, Betul. belum tentu pilih. Belum tentu pilih orangnya, terima uangnya, pilih sesuai hati gitu ya. Padahal itu tadi yang saya selalu bilang sampaikan adalah edukasi politik kita juga kurang. Boleh kita diskusi sebentar mengenai surat suara. Oke. Ada 18 partai. 18 partai, oke. Kamu milih orang 18 itu, kamu tahu semua orang kamu tahu semua orang di dalam 18 orang partai itu? Tentu enggak. Ada puluhan orang. Iya, ada puluhan orang. 18 Banyak. partai tersebut. Satu partai udah 5, 6, 7 orang. Bayangin, katakanlah 5 paling dikit. 5 kali 18 aja udah 90. Kita tahu nih 90 orang ini. Kenal aja enggak, tahu mukanya enggak. Visi misinya kita tahu. Enggak kan? Edukasi dari penyelenggara pemilu juga gagal. Walaupun katanya ada platform di dalam webnya itu adalah ada namanya platform apa itu ya? Di KPU itu adalah daftar perwakilan yang tetap, misalnya DPR gitu kan. Ada DPR tetap. Nah, dari 18 partai itu punya listnya semua. Profilnya bisa dilihat, ada yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa. Ada yang mau memberikan datanya, ada yang tidak mau memberikan datanya. Nah, sekadar the basic itu aja kita nggak tahu. Tapi beritanya ada ketika kita klik di Google. Betul. Tetapi di koran-koran, semasif apa sih gitu kan? Di sosial media, semasif apa sih kita di framing untuk tahu mengenal lebih dekat calon kita? Padahal ini bukan skalanya nasional. Yang lokal aja deh, yang kota, kabupaten. Padahal itu yang paling dekat dengan kita. Jalan rusak, kita pasti butuhkan orang-orang ini untuk memperbaikinya. Tetapi edukasinya nggak sampai. Edukasinya enggak sampai. KPU kota kita bagaimana? Gitu kan?
dalam edukasinya. Mereka memuat berita di lokal, misalnya di media cetak koran. Yang baca koran siapa sih? Anak-anak muda sering nggak baca koran. Makanya balik lagi ke tingkat literatur kita ini cukup miris Iya, sebenarnya. cukup miris. Kita termasuk yang Ironis sekali. rendah gitu kan. Betul. Apakah demikian kita salah juga? Tidak juga gitu kan. Karena informasi tidak didapat dari media cetak doang. Di sini juga bisa. Makanya tadi kita bilang edukasi itu sangatlah penting dalam hal semua lini. Semua lini. Kita harus tahu data dan faktanya. Tetapi saat ini kita hanya fokus kepada presiden sama wakil presiden. Yang dekat dengan kita nggak tahu. Misalnya katakanlah si X, bapak ini tampilannya kiai misalnya gitu kan. Tapi kita nggak tahu dia kiai di mana sih. Visi misinya dalam menjadi calegnya apa. Nah, makanya saya bilang tadi, bahwasanya penting bagi kita untuk mengetahui sedari dini bagaimana tentang edukasi itu. Apakah masuk atau tidak? Nah, itu Adrian. Cukup menarik ya sobat KBMFA sekalian. Ini nih muka-mukanya ini nih ngaku nih. Siapa yang udah terima serangan Fajar nih? Ayo. Oke, memang terkait uang ini Bang, kita kalau berbicara soal uang ini sangat memang kebutuhan bersama. Ya udahlah, gak usah munafik. Bahkan ini ya menarik, tetangga saya tuh bilangnya gini. Ada nggak sih RT atau siapa yang ini udah dapat serangan dari tim sesnya atau koordinator masalah pembagian uang untuk caleg? Saya kaget. Kok tiba-tiba nyari gitu ya nanya. Tetapi ya tadi edukasinya nggak sampai. Oke. Ya bicara soal ya uang ini kita tahu lah, kita ini memang kebutuhan bersama. Yep. Apalagi terkait dengan kita sudah di tahun-tahun politik ini, wah serangan Fajar sini, serangan Fajar paslon A, serangan Fajar paslon B dan lain sebagainya macamnya. Toh kalian baca nggak visi misinya, tahu nggak kalian? Tapi ya tadi untuk menjawab bagaimana mengatasi agar demokrasi kita ini lebih baik, satu hal tadi, tetap pendidikan itu adalah wadah utama bagi kita agar mampu berpikir sistematis dulu deh gitu, agar kita kritis. Kedua, untuk membiasakan kita bahwasanya untuk memilih pemimpin itu tidak sembarangan sesederhana itu loh, gitu kan? Karena semakin baiknya pemahaman kita akan suatu pemilu, itu pasti akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas juga. Jadi, apabila kebijakan politik di suatu daerah atau suatu negara itu dianggap tidak sesuai dengan keinginan rakyat, ya karena rakyat juga nggak ingin perubahan juga. Tuh. Karena apa tadi kan? Ya pokoknya siapa yang bayar saya pilih. Ya. Kalau begitu terus mengakar sampai kapan? Sampai kapan? Mau kapan berubahnya? Tantangannya ada Stagnan. di generasi milenial sama generasi Z. Justru kita yang menuju 2045 Indonesia emas ini, itu memegang peranan dan tanggung jawab yang lebih besar. Kita hidup di era di mana digitalisasi itu sangat pesat. Masif sekali. Adalah sebuah penghinaan dan aib terbesar bagi kita apabila kita masih seperti era-era Orde Lama dan Orde Baru. Gitu loh. Ya. Makanya penting bagi kita untuk bagaimana merubah sistem demokrasi ini agar lebih baik. Kita kalau motong generasi kan tidak mungkin. Ya. Pasti adalah keterlibatan di situ. Tapi yang perlu di sini adalah bagaimana kita sendiri mengubah kebiasaan-kebiasaan itu agar tidak menjadi tradisi. Tuh. Kalau ada yang ngasih uang gimana? Gitu kan. Kalau kita masih sama saja artinya ya tadi. Jangan berharap lebih jauh, jangan berharap berubah. Kalau masih stagnan, karena kita tidak mengubah adat dan kebudayaan yang sudah mengakar tadi. Gitu Adrian. Ya. Oke, sobat KBMFA sekalian. Dari jawaban Bang Gusti Ramadan, saya teringat satu statement nih yang di sekitaran saya di keluarga juga banyak sih membunyikan statement ini, yaitu siapapun presidennya, toh kalau kamu nggak kerja kita tetap miskin kok. Betul, itu betul. Cuman memilih pemimpin itu memang tidak sesimpel itu rekan-rekan sekalian. Ini menentukan arah dan langkah bangsa kita ini mau kemana. Kalau semuanya coba, kok sobat-sobat KBMFA sekalian pikir,
ada sekian juta anak muda, ada sekian juta orang yang berpikir apatis terhadap siapa aja nanti pemimpinnya. Rekan-rekan sekalian bisa bayangkan jadi seperti apa bangsa kita ini nanti ke depan. Oke Bang, Baik. bicara soal peran generasi muda dalam politik nih Bang. Yep. Em, generasi muda ini memang perlu sekali Bang ya didorong untuk lebih aktif dan kritis dalam politik. Generasi muda ini harus berani menyuarakan pendapatnya dan memperjuangkan perubahan yang positif. Benar. Ini gimana sih Bang? Apa sih bentuk partisipasi politik yang paling efektif untuk generasi muda ini? Menurut Abang? Partisipasi politik yang efektif untuk generasi muda Ya, dalam hal, nah ini dulu perlu dipertegas. Partisipasinya dalam bentuk apa? Dalam memilih pemimpin? betul. Itu Atau dalam ikut andil dalam pemahaman politiknya? Atau bagaimana? ya. Yang kita highlight yang memang sering ya terkait dengan pemilihan pemimpin aja Bang. Biar sobat-sobat KBR Neva sekalian bisa tahu. Partisipasi yang paling efektif sebenarnya adalah dengan kita biasakan hadirnya bukan rapat, diskusi-diskusi interaktif kita dengan pemimpin itu sendiri. Menurut saya pribadi, Pak Anies dan Pak Ganjar itu memberikan suasana baru, gambaran kita terhadap bahwasanya inilah demokrasi yang kita idam-idamkan. Jarang ada ruang diskusi kita dengan pemimpin langsung. Betul. Dengan beraninya Anies di dalam program Desak Anies, yang mana yang hadir adalah mahasiswa-mahasiswa kritis, praktisi-praktisi, dan masyarakat-masyarakat biasa mempertanyakan banyak hal gitu kan. Itu menurut saya adalah sebuah arus baru biar kita membiasakan pemimpin ini memang harus disidang dulu sebelum maju. Yang terjadi selama ini adalah kampanye besar-besaran, pakai sound system di lapangan, orasi-orasi gitu kan. Kita ingin membawa Indonesia maju. Pada faktanya kita sendiri tidak terbiasa dengan diskusi itu apa? Karena pemimpin kita belum ada yang mencontohkan hal demikian. Bayangkan dari 2004 ketika kita memulai memberlakukan sistem pemilu gitu kan, dengan adanya asas luber jurdil tadi. Kita itu merasa sebagai partisipan, kita itu berpartisipasi ketika kita nyoblos doang. Habis itu selesainya udah gitu. Padahal yang efektif itu adalah kita mempertanyakan pemimpin kita sendiri. Pak, apabila terjadi A, kemudian B, terus solusinya apa Pak? Saya warga sana, saya nuntut begini. Kalau pemimpinnya saja tidak bisa jawab di dalam diskusi yang dia buka, ya kita sudah punya gambaran, saya tidak akan memilih dia. Nah, di dalam programnya Ganjar gitu kan, saya lupa namanya, yang tidur dan langsung bersentuhan dengan masyarakat gitu kan. Itu menurut saya adalah langkah yang lebih efektif juga. Sehingga kita sebagai partisipasi dalam politik itu kita melihat pemimpin kita ini benar-benar tahu kondisi rakyatnya. Terlepas itu dijadikan konten atau tidak, namanya sosial media, pastilah ada konten di dalamnya, gitu kan. Hanya saja kita menyaring informasi di dalamnya. Bahkan Caimin dengan selepet Amin gitu kan. Bahkan Gibran memanggil. Artinya apa? Dengan hadirnya pemimpin-pemimpin baru ini, mereka memberikan apa aja. Gak apa-apa aja, Kak, langsung aja. Aku mulai dari ini aja ya. Apa tuh yang nyebut tadi aja. Boleh. Sebut dong. Oke. Jadi dengan hadirnya program Desa Anies, Gibran memanggil, selepet Imin, gitu kan. Terus Ganjar gitu kan, adanya Mahfud. Cuman Pak Prabowo aja yang tidak ada yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dia masih pakai metode-metode lama.
Karena wajar saja, karena beliau juga adalah orang-orang yang berasal dari baby boomers. Bagaimana kampanyenya itu dipengaruhi Iya, dengan cara-cara lama. memang berpengaruh Nah, sekali Bang ya. orang-orang baru seperti mereka-mereka ini yang nantinya kita harapkan ke depannya 2029 dan selanjutnya harus membiasakan diskusi demikian. Nah, kita selaku partisipan dalam berpartisipasi pastilah akan tertarik dan itu efektif. Ketika kita mempertanyakan suatu kebijakan dan langkah perubahan yang akan dibuat pemimpin kita lebih terasa di sana. Kita tahu suara-suara sumbang yang tidak pernah kita dengar. Teman-teman kita yang berbeda ras, berbeda sukunya gitu kan, antar golongan bahkan agama. Karena kita tidak merasakan sebenarnya dari kelompok lain ataupun golongan lain, apa sih kendalanya? Nah, ketika ada ruang diskusi publik itu, kita akan memiliki pemahaman baru. Nah, menurut saya pribadi, partisipan yang terbaik dan efektif untuk kedepannya adalah yang demikian. Kita harus ikut andil dalam diskusi-diskusi dengan para pemimpin langsung. Oke, demikian jawaban dari Bang Gusti Ramadan. Saya Bang ada teringat juga memang program dari ada beberapa universitas memang yang mengundang bakal calon capres dan cawapres ini kemarin yang sebelum pemilu itu menurut saya itu memang sudah menjadi salah satu Bang partisipasi kita generasi muda terkhusus kita mahasiswa ini dalam politik itu sudah menurut saya adalah salah satu langkah ya. Oke Bang, Baik. terakhir ya Bang ya. Yaps. Apa sih harapan dan visi Abang terhadap Indonesia dengan segala keanekaragaman baik dari politik, kekayaan alam dan lain sebagainya, Bang? Untuk kedepannya. Harapannya sebenarnya sederhana tapi sulit dilakukan. Pertama adalah kalau kita melihat dalam narasi ataupun diksi di pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu hal yang kita lihat seperti sederhana tapi sulit dilakukan adalah karena harapannya adalah dengan lahirnya pemimpin-pemimpin di 2024 ini, semoga mereka mampu membuat kebijakan ataupun perubahan terhadap bagaimana cara mencerdaskan. Coba Kita mungkin lihat. bisa langsung mengarah ke sobat KBM sekalian. Jadi harapannya adalah semoga pemimpin yang lahir mampu mewujudkan bentuk dari kecerdasan tersebut. Karena kita tahu bagaimana pendidikan ini tidak semuanya merata. Tuh. Kampus yang di Jawa dengan yang di Kalimantan, bahkan di Papua sana, itu berbeda kualitasnya. Pemerataan kualitas pendidikannya itu tidak kita rasakan. Kedua, harapannya adalah semoga kita sebagai masyarakat, walaupun terpolarisasi dan memiliki perbedaan pandangan, jangan sampai terjadinya konflik yang menyebabkan suatu perpecahan. Karena apa? Ketika polarisasi itu menjadi suatu konflik, mudah sekali untuk memecah belah. Tinggal kita masukkan isu sara, agama kah, suku kah, ras kah, tergolongan kah, langsung pecah itu. Nah, NKRI yang kita kenal apabila terjadi perpecahan tersebut bukanlah NKRI. Karena kita sebagai Republik Indonesia terdiri dari beberapa negara. Makanya kalau kita lihat kembali harapannya yang ketiga, itu saya berharap kita sebagai mahasiswa tidak hanya habis di sini sebagai mahasiswa aja. Ketika kita lulus dan menjadi sarjana, harapannya adalah kita dengan tanggung jawab kita sebagai agent of change, gitu kan, adalah kita memberikan dampak kepada yang terdekat dulu, saudara, keluarga, baru kita cerdaskan orang-orang luar. Gitu kan. Jangan sampai ilmu-ilmu yang kita dapat berhenti di kita. Nah, itu yang lebih penting. Sehingga Indonesia Emas 2024 ketika umur kita mencapai 40-an gitu kan, adalah benar-benar terjadi. Makanya kalau kita bicara tentang harapan, sebenarnya harapannya sederhana, tapi sulit dilakukan adalah karena PR-nya banyak. Pembangunannya bagaimana dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah dari demokrasi 2024 ini adalah semoga pemimpin yang lahir tidak menjadi pemimpin yang gila akan oligarki, Jabatan dan lain sebagainya. terus tidak gila kepada sistem otoriter yang tidak mendengarkan pendapat rakyat sama sekali dan tidak memerlukan rakyat. Semoga kita dijauhkan dari hal tersebut. Nah, apalagi kita sebagai mahasiswa harapannya adalah
kita wajib mengawal pemerintahan. Walaupun kita tidak menjadi mahasiswa. Misalnya setelah ini kita tamat dan wisuda kita bekerja, pastilah kebijakan politik itu akan mempengaruhi kehidupan pekerjaan kita dan kehidupan kita di dalam ruang lingkup sosial. Sehingga memang pemerintahan ini haruslah memiliki oposisi. Kalau tidak ada oposisi sekalipun, seandainya seperti 2019, haruslah rakyat yang menjadi oposisinya, tanpa ada perkawalan dari partai. Demikian. Oke, rekan-rekan sekalian, mungkin demikian podcast dari saya, podcast dari The Gavel. Salah dan nilapnya mohon dimaafkan. Terima kasih juga Bang kepada Bang Gusti Ramadan sudah mau bisa berhadir di sini di podcast The Gavel ini. Terima kasih juga kepada para pendengar, khusus sobat KBM FH sekalian. Kementerian Politik Hukum, Koordinator Politik Hukum dan HAM pamit undur diri. The Gavel Podcast. Ciao. Gila ya, berapa sih? Jadi kalau dia mati kau.